Mengawalinya tadi saya mengatakan ada ulasan proyek. Berdasarkan statistik proyek dari tanggal 20 sampai 25 Desember 2021 atau seminggu lalu, 5 hari kerja ya, 5 hari kerja, jumlah total tender proyek didapati 1.519 proyek secara keseluruhan, mencakup banyak sekali bidang kategori. Banyak sekali bidang kategori ya. Bayangkan coba, dalam seminggu saja ada 1.519 proyek. Artinya apa? Akan ada 1.519 pemenang tender nantinya. Apakah Anda salah satu daripada para pemenang itu atau mungkin subkontraktor atau sub-suppliernya? Tentu menarik untuk diketahui. Dari 1.519 proyek yang ditenderkan jelas-jelas seminggu lalu, maka kita coba lihat, kita bedah ada 5 kategori ya, 5 kategori. Yang pertama adalah tender EPC, ternyata ada 0 tender. Artinya dalam seminggu kemarin tidak ada tender yang terkait dengan engineering, procurement, and construction. Untuk tender sipil skala besar ternyata ada 25 proyek. Hanya dalam seminggu lalu ya. Kemudian tender terkait dengan drilling, workover, dan well service di sumur migas ada 9 proyek. Tender engineering construction ini penting karena nantinya engineering ini akan mewujud menjadi construction secara fisik. Ternyata tender engineering construction selama minggu lalu ada 125 consultancy tender. Ya. Nah, kemudian ada lagi tender fabrication, mechanical construction ada 4 ternyata. Ya, nah, ini menarik yang skala besar. Tentu masih banyak lagi proyek tadi yang total jumlahnya ada 1.519 proyek dengan berbagai macam kategori seperti heavy equipment, power plant, dan lain sebagainya. 10 proyek unggulan minggu ini. Nah, ini kita rangkum 10 proyek unggulan minggu ini. Pertama, tender Kementerian PUPR, yaitu pembangunan penyediaan air minum ya, sarana penyediaan air minum regional Benteng Kobema. Di manakah itu? Di Provinsi Bengkulu, kapasitas 400 liter per detik, dengan anggaran APBN 120 miliar rupiah. Pembangunan sarana ini tentu membutuhkan pembangunan sivil ya, besi, semen, cat, dan lain sebagainya, mesin, pompa dengan nilai anggaran 120 miliar rupiah di Provinsi Bengkulu. Kedua, terkait dengan sarana penyediaan air minum tadi, tentu perlu dibangun juga jaringan distribusi utama. Ya, nah ini jaringan distribusi utamanya masih di Provinsi Bengkulu, seksi Lubuk Puar Sebakul, yaitu 284 miliar rupiah. Pembangunan jaringan distribusi utama ini berupa pipanisasi, pompa booster, dan lain sebagainya, penggalian, menanam pipa, ya 284 miliar rupiah. Ketiga, kita balik ke tetangga DKI Jakarta, yaitu Provinsi Jawa Barat, terdapat pembangunan terminal tipe B Ciledug di Jawa Barat dengan nilai 56 miliar rupiah. Ya. Kemudian ada, tidak mau ketinggalan, tender Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pekerjaan pembangunan fisik, ya, berawal dari pinjaman ADB di Riau untuk pembangunan kampus dengan nilai 124 miliar rupiah. Ya. Kemudian ada lagi tender Kementerian PUPR. Nah, terkait dengan musim hujan ini, maka tender ini adalah pengendalian banjir di Kali Cakung, Jakarta ya, Bekasi, di wilayah sekitar perumahan Prima Lingkar Asri dengan nilai APBN 30 miliar rupiah. Kemudian tidak tertinggal Mabes Polri ya, pengadaan vessel network backbone ini di mana untuk mengatasi cybercrime dan lain sebagainya senilai 130 miliar rupiah untuk tender Mabes Polri, dan Mabes Polri mencatat cukup aktif tender di akhir tahun ini dengan nilai mencapai triliunan rupiah untuk berbagai macam keperluannya. Lalu di Bank Indonesia, tender Bank Indonesia, pengadaan dan pemeliharaan 11 unit mesin sortir uang kertas dengan fungsi racik di masing-masing kantor perwakilan dengan nilai total 94 miliar rupiah. Jadi tender Bank Indonesia juga tidak mau ketertinggalan di akhir tahun ini menenderkan penyerapan anggarannya ya sebesar 94 miliar rupiah. Lalu kemudian tender kilang Pertamina Internasional berupa EPC Offensive Fire Protection Pertamina
Refinery Unit 6 Balongan di Jawa Barat. Ini khusus untuk sistem pemadam kebakaran, ya, ofensif sistemnya, jadi bukan mencegah lebih awal, ya. Kita tahu bahwa beberapa waktu lalu terjadi kebakaran di kilang Balongan, terjadi sebelumnya kebakaran di kilang Cilacap, maka ini salah satunya yaitu mengembangkan engineering procurement construction khusus untuk offensive fire protection, ya, di kilang Balongan. Kemudian tender dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka salah satu jenis tendernya adalah docking 2 kapal pengawas untuk wilayah Nanggro, Aceh, Darussalam. Ya, itu tender dari KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari sektor hulu migas, tender Pertamina Hulu Mahakam. Area migas yang dulu disebut punya Total Indonesia kini telah dialih kelola seiring dengan habis usainya kontrak dengan Total Indonesia, maka kini dikelola oleh Pertamina melalui Pertamina Hulu Mahakam, yaitu provision of coil tubing, sand control, and associated services di wilayah Kalimantan Timur. Coil tubing ini ada suatu sistem yang tidak memakai rig, namun untuk mengintervensi sumur migas, ya, memakai suatu coil tubing yaitu besi, gulungan coil, tubing besi yang ukuran tidak besar dan bisa digulung dan tanpa sambungan sedemikian panjangnya dimasukkan ke dalam sumur migas untuk melakukan intervensi chemical, cementing, melakukan pemboran pendalaman sumur yang ada, ya, dengan motor drilling. Dan di sini ada sand control untuk mencegah supaya pasir tidak ikut naik ketika nanti diproduksikan minyak ke atas dan lain sebagainya. Ini wilayah hulu, ya, di Pertamina Hulu Mahakam.